Antisipasi badai La Nina yang diprediksi akan berlangsung sampai bulan Maret, pemerintah Kota Palembang pun menggelar apel siaga bersama lintas sektor. Apel siaga ini dilakukan guna memastikan semua tim yang terlibat dapat berperan serta menjadi tim siaga banjir. Terlebih sempat terjadi banjir besar yang melanda hampir sebagian wilayah Kota Palembang pada Sabtu 25 Desember lalu. Selengkapnya dan bagaimana keadaan terkini di sana akan disampaikan rekan Sri Hidayatun, jurnalis Tribun Sumsel yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Sri. Halo rekan Dea. Ya, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kondisi cuaca di Kota Palembang saat ini? Ya, Dea bisa kami laporkan karena kondisi cuaca di Palembang hampir setiap hari ini dilanda hujan dengan intensitas ringan, sedang hingga lebat Dea. Dan berdasarkan data dari BMKG, emang hingga tanggal 2 Januari mendatang, Kota Palembang khususnya akan dilanda cuaca ekstrim yang bisa menyebabkan terjadi banjir lagi gitu Dea. Ya, lalu sudah ada informasikan apa sebenarnya penyebab banjir yang sempat terjadi pada tanggal 25 Desember lalu? Iya, berdasarkan uh, berdasarkan dari Wali Kota Palembang Hartojoyo mengungkapkan katanya banjir yang terjadi pada 25 Desember lalu yang merendam 5 kecamatan dan merendam 4.000 yang menjadi korban 4.000 kakak maksud kami ini terjadi karena curah hujan yang tinggi. Pada saat itu curah hujan ini juga berdasarkan data dari BMKG ini selama 31 tahun terakhir ini adalah ini salah satu curah hujan yang paling tertinggi. Dan kondisi inilah yang membuat Kota Palembang ini terendam banjir. Lalu adanya luapan dari air Sungai Musi yang mendapat kiriman dari sungai di Sungai Batanghari 9 dari Sungai Kikim dan Sungai Lematang yang bermuara ke Sungai Musi ini menyebabkan air Sungai Musi menjadi tinggi dan meluap ya, sehingga terjadinya banjir yang cukup besar kemarin di Kota Palembang. Ya, dari informasi yang sudah Anda dapatkan sejauh ini, bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi dan menghadapi banjir ini? Ya, setelah banjir melanda Kota Palembang dari tanggal 25 kemarin dan beberapa titik ini ada 45 titik genangan air yang melanda di 5 kecamatan ini deh. Wali Kota Palembang Hartojoyo ini langsung menggelar apel siaga bencana banjir dan membentuk tim siaga bencana banjir. Nah, selain membentuk tim siaga banjir ini juga, pemerintah Kota Palembang berencana akan merekonstruksi Sungai Bendungan karena pada saat pengecekan saat banjir lalu terjadi ada 2 pompa yang hanya hidup ini dia. 2 pompa ini dari 6 pompa ini akan dimaksimalkan lagi sehingga nanti akan direkonstruksi lagi, akan diperdalam lagi sungai-sungai yang ada di Kota Palembang dan juga akan diperlebar lagi dan akan ditambah lagi pompa-pompa yang ada di Kota Palembang ini dia. Baik, terima kasih rekan Sri Hidayatun dan berikut Tribuners. Rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Palembang, Harono Joyo. Kami tampilkan liputan lengkapnya. Ya, tadi kami bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palembang bersama Balai Sungai, Sumatera Selatan, Balai Jalan, kemudian ada dari provinsi kan melaksanakan apel siaga di Dinas PUPR ini. Jadi saya kira momentumnya sangat baik sekali karena kita akan menghadapi badai La Nina yang diperkirakan sampai bulan Maret. Tentu curah hujan akan cukup tinggi. Melihat dengan kejadian tanggal 25 kemarin bahwa curah hujan ini juga menurut BMKG adalah curah hujan yang cukup besar sepanjang 31 tahun ya. Jadi kondisi banjir di Kota Palembang tentu karena daerah hulu kita di 9 Batanghari bahkan di paling hulu sekali di Kepayang ini curah hujan cukup tinggi ya, sehingga semua curah hujan masuk ke Sungai Musi ini. Jadi dengan kondisi Palembang ya paling bagian hilir, nah pasang terjadi, kita juga hujan yang cukup tinggi, inilah genangan yang terjadi. Tapi kami terus berupaya. Nah hari ini diantaranya dengan kesiapan kita akan memaksimalkan semua
infrastruktur kita terkait dengan pengendalian banjir ini paling tidak akan cukup lama tergenang atau paling tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat, itu yang kita upayakan. Pak, kemarin bisa banjir besar itu penyebabnya kenapa ya Pak ya? Penyebabnya yang pertama curah hujan cukup tinggi. Yang kedua, di hulu sungai, jadi Sungai Musi ini yang ada di wilayah Sumatera ada 9 batang hari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.